Sudah datang, sudah datang. Terus ayunkan pegangan di sisi. Maka, semua limbah material di depan dapat dipindahkan ke belakang. Ini juga merupakan dewa untuk edisi kali ini, yang ingin diperbaiki oleh tukang restorasi Rebuild and Restore. Model truk pemuat bergerak yang diproduksi pada tahun 1954. Model spesifiknya adalah Nilin 1800. Dan ketika melihat mobil model logam yang begitu halus ini, semua pasti langsung berpikir bahwa itu berasal dari Tonka. Namun model ini diproduksi oleh Nilin yang didirikan pada tahun 1937. Ia juga merupakan perusahaan pembuat mainan terkenal di Amerika. Namun jika dibandingkan dengan model Tonka yang tua yang sekarang bisa dijual ratusan hingga ribuan dolar, model-model yang mereka produksi saat ini, nilai koleksi mereka di pasar jelas lebih rendah. Seberapa rendah sebenarnya? Mari kita lihat gambar ini. 4 model 1234. Itu hanya menghabiskan 30 dolar untuk tukang restorasi, rata-rata 7,5 dolar per unit. 5 dolar, jadi mari kita lihat setelah perbaikan selesai. Menurut kalian, berapa harganya sekarang? Kita bisa lihat bahwa selain 2 skrup pengemudi, seluruh mobil ini menggunakan rivet untuk mengikat. Rivet lebih baik dalam keamanan dan ketahanan dibandingkan skrup. Oleh karena itu, penggunaannya pada mainan anak-anak dapat secara efektif mengurangi risiko anak-anak menelan benda asing. Tentu saja ini hanya sebagian kecil, utamanya karena jenis mainan timah ini. Lapisan-lapisannya cukup tipis. Menggunakan skrup tidak memberikan penguncian yang baik, seperti mainan plastik yang kemudian dirancang dengan basis skrup yang sesuai. Dengan begitu, masalah ketidakstabilan penguncian skrup teratasi. Perlengkapan yang sedang dibongkar. Semua orang bisa melihat bahwa beberapa giginya sudah aus. Jadi tidak ada cara lain selain membuat ulang. Selain itu, selama proses mencari informasi, Gandum kecil menemukan bahwa model ini memiliki prototipe di dunia nyata, yaitu truk pemuat bergerak yang diluncurkan oleh perusahaan Adam pada era yang sama. Jadi di tahap pemulihan berikutnya, kita akan melihat esensinya melalui fenomena. Mari kita lihat apa saja kegunaan dan fungsi khusus dari peralatan yang berumur 7 hingga 80 tahun ini. Setelah menyelesaikan pekerjaan pembongkaran secara keseluruhan, kita bisa melanjutkan ke tahap sandblasting, untuk melakukan penghilangan cat dan karat. Dan bahan semprot yang digunakan kali ini jelas adalah aluminium oksida putih. Mengenai pertanyaan dari siswa baru tentang perbedaan antara 3 jenis aluminium oksida hitam dan putih, apakah ada lambang yang terukir? Mari kita bantu menjelaskan kepada Gandum kecil. Setelah tahap sandblasting, sebagian besar karat sudah dihilangkan. Namun, di beberapa sudut tersembunyi masih terdapat sedikit karat yang belum dihilangkan. Oleh karena itu, di sini akan digunakan penghilang karat berbasis air netral untuk melakukan penghilangan karat secara kimia, agar semua sisa karat dapat dihilangkan secara menyeluruh. Jadi, selain perlu ada proses penghilangan karat kedua, banyak bagian mengalami distorsi dan deformasi seperti ini. Jadi, langkah ini akan memperbaiki semua bagian yang terdeformasi, dengan cara memukulnya menggunakan palu yang dipanaskan. Selain dari perbaikan, salah satu poros roda gigi dari sistem roda gigi juga terlepas. Perlu dikembalikan dengan cara mengelasnya. Tentu saja, pekerjaan penyelesaian setelah proses pengelasan juga sangat penting. Dengan menggunakan alat pemotong dan gerindra listrik untuk meratakan sisa-sisa bahan las yang berlebihan. Berikutnya, untuk lubang-lubang di bagian-bagian tersebut, di sini akan digunakan lem dingin untuk mengisinya. Meskipun lem dingin memiliki kekuatan mekanik yang lebih tinggi, namun di sebagian besar bagian pada model ini, tidak perlu digunakan. Oleh karena itu, menggunakan dempul atom yang memiliki performa lebih rendah juga bisa menyelesaikan pekerjaan pengisian dengan lebih cost-efektif. Setelah serangkaian proses, kemudian kita akan masuk ke tahap pelapisan bubuk. Di bawah pengaruh boot semprot elektrostatik, bubuk cat dasar berwarna abu-abu putih akan terikat secara merata pada permukaan komponen karena pengaruh listrik statis. Kemudian, akan dipanggang pada suhu tinggi, maka bubuk tersebut akan mengeras menjadi lapisan. Namun setelah cat dasar, masih terlihat beberapa cacat pada permukaan komponen. Jadi perlu menggunakan lem dingin untuk mengisi kembali. Setelah itu, proses penyemprotan tanpa cat dapat dilakukan.
Dan kali ini yang digunakan adalah bubuk tanpa cat berwarna oranye. Jadi selain bagian-bagian utama bodi mobil yang baru saja disebutkan yang perlu dilapisi dengan bubuk, bagian kecil yang telah melalui tahap penghilang karat dan perbaikan permukaan juga perlu dilapisi dengan bubuk. Hanya saja, mereka akan langsung disemprot dengan lapisan bubuk tanpa cat berwarna hitam. Mengenai keempat ban ini, tidak ada masalah. Cukup dicuci bersih saja. Mengenai gasket ini, tidak diragukan lagi bahwa ia perlu dibuat ulang. Setelah mendapatkan ring seperti ini, kita juga perlu menggunakan alat penangkap roda untuk membuat lubang yang sesuai. Bagian yang diobati di tempat ini adalah beberapa area yang memerlukan poros dan keausan. Dibandingkan dengan perlindungan cat sebelumnya, film pelindung oksidasi yang terbentuk melalui perlakuan ini dapat langsung mengikat dengan permukaan logam. Ini akan memiliki ketahanan aus yang lebih kuat. Sementara itu, film ini juga lebih tipis dan tidak akan mempengaruhi pergerakan bagian-bagian ini. Dan ini adalah roda gigi baru yang dipesan oleh tukang restorasi dari bengkel lokal. Setelah semua, di sini tidak ada peralatan produksi yang sesuai. Dan lubang persegi di dalam roda gigi baru ini harus diproses menggunakan teknologi pemotongan kecerdasan buatan. Sekarang, pipa tembaga ini akan digunakan untuk membuat bantalan kuningan roda. Metode pembuatan ini juga tidak sulit. Cukup gunakan seperangkat alat ini untuk mengamankan sisi luar bantalan. Untuk sisi lainnya, akan diproses lagi saat instalasi ban secara keseluruhan dilakukan nanti. Di sini, ditorehkan sebuah alur untuk memberikan pengikatan yang lebih baik dengan poros roda. Jadi sampai di sini, semua komponen telah diproses. Kita bisa masuk ke tahap perakitan terakhir. Meskipun seluruh proses perakitan ini terlihat agak rumit bagi kita, namun bagi tukang restorasi, ini dapat diringkas dalam 6 kata. Keterampilan yang terlihat dalam sentuhan tangan. Jadi, saat ini kita juga bisa melalui kendaraan prototipe. Untuk memahami penggunaan dan fungsi jenis truk pemuat ini. Pada pertengahan abad ke-20, Amerika Serikat berada di masa keemasan perkembangan sistem jalan raya yang pesat. Dengan meningkatnya permintaan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, perusahaan Adams meluncurkan jenis perangkat bergerak yang dapat membersihkan tanah dan material limbah lainnya, yaitu jenis truk pemuat bergerak ini. Struktur badan kendaraan dapat dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah sistem transmisi berbasis rantai. Scraper mengambang di bagian depan dapat mengangkat tanah longgar, kerikil, salju, dan sebagainya, dan mentransfernya melalui rantai ke sabuk konveyor di bagian belakang. Sementara itu, scraper mengambang di bagian depan dan sabuk konveyor di bagian belakang. Keduanya dirancang dengan sudut yang dapat disesuaikan, untuk dapat beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan kerja yang berbeda. Yang kedua adalah daya yang kuat dan sistem transmisi ganda. Kendaraan ini dilengkapi dengan mesin bensin model IU6A, yang dapat memberikan daya yang cukup, dan dengan bantuan sistem transmisi ganda ini, dapat mendukung perjalanan cepat dan operasi beban berat yang lambat. Yang ketiga adalah memberikan kekuatan tinggi dan daya tahan, yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan kerja yang keras menggunakan rangka las yang serupa. Akhirnya, kendaraan ini dapat memberikan pengalaman berkendara yang nyaman, dan kabin tertutup yang dirancang dengan baik dan mudah dioperasikan. Adapun fungsi utama kendaraan ini juga dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan. Dapat digunakan untuk membangun saluran drainase di sisi jalan bebas hambatan dan tanah, serta kerikil di bahu jalan. Juga dapat mengangkut material saat perluasan jalan. Yang kedua adalah pekerjaan pembersihan salju. Seperti namanya, perangkat ini dapat membersihkan dengan efisien salju yang menumpuk di jalan kota dan jalan bebas hambatan. Ia dapat menangani sekitar 10 meter kubik salju per menit. Yang ketiga adalah di bidang pertanian dan konstruksi. Ia dapat digunakan untuk membersihkan gulma di lahan pertanian dan lokasi konstruksi, proyek pembersihan limbah batu, tanah, dan sebagainya. Secara keseluruhan, pada saat itu, perangkat ini menyelesaikan masalah pemuatan manual yang tradisional, meningkatkan efisiensi kerja secara signifikan. Dan jenis truk besar yang kita lihat saat ini yang dilengkapi dengan alat tua, juga dirancang dan ditingkatkan berdasarkan prototipnya. Sekarang kembali ke tahap perakitan. Terakhir, pasang tanda peringatan. Maka, model truk pemuat bergerak yang diproduksi pada tahun 1954 ini telah resmi diperbaiki. Mari kita ikuti kamera untuk melihat perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan.